Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Safira Mahrusah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Safira Mahrusah, yang juga dikenal dengan nama Rosa, adalah seorang diplomat dan aktivis Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta dan merupakan putri dari seorang tokoh bernama Tolcah Mansur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan keperempuanan sejak usia muda. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, tepatnya di Universitas Nasional Australia di Canberra. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprahnya dimulai dari daerah istimewa Yogyakarta, tempat beliau tumbuh dan belajar. Aktivitas organisasinya kemudian merambah ke tingkat nasional di Jakarta. Beliau juga pernah ditempatkan di luar negeri, tepatnya di Aljazair, ketika mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejak tahun 80-an, beliau telah memulai keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan. Dari tahun 1988 hingga 1990, beliau memimpin Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tahun 1990 hingga 1993, beliau berkiprah di Komite Nasional Pemuda Indonesia Yogyakarta. Tahun 1996 hingga tahun 2000, beliau menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1997, beliau ikut mendirikan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2016, beliau diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Aljazair. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidupnya menunjukkan tekad yang kuat untuk mengabdi, belajar, serta berkontribusi bagi bangsa melalui jalur organisasi kepemudaan, pergerakan mahasiswa, dan kemudian diplomasi. Pilihan jalur ini menunjukkan kepeduliannya pada masa depan generasi muda, kesetaraan, serta peran aktif perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau meniti jalan panjang dengan konsistensi, dedikasi, serta kerja keras. Dari organisasi kecil di daerah, beliau menanjak ke organisasi tingkat nasional, hingga akhirnya dipercaya menjalankan tugas diplomatik di luar negeri. Selain itu, perjalanan pendidikannya hingga ke Australia juga memperkuat kapasitas dan wawasannya. Semua ini membentuk dirinya sebagai sosok yang berpengaruh dalam dunia organisasi, pendidikan serta hubungan antar bangsa. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Safira Mahrusah adalah contoh nyata perempuan Indonesia yang sejak muda sudah menempatkan diri dalam dunia organisasi. Pengalaman panjang di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama mengajarkannya tentang kepemimpinan, solidaritas, serta perjuangan kaum muda. Dengan melanjutkan kiprah di Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, beliau memperluas jaringan serta memperdalam pemahamannya tentang dinamika kepemudaan dan peran perempuan dalam pergerakan sosial. Pengangkatannya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Aljazair pada tahun 2016 menunjukkan pengakuan negara atas integritas serta kapasitasnya. Hal ini juga mencerminkan bahwa perempuan Indonesia memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berperan di kancah internasional. Dari sudut pandang pendidikan, beliau adalah teladan bagi generasi muda bahwa menuntut ilmu hingga ke luar negeri dapat membuka cakrawala baru, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kontribusi kepada bangsa. Dari sisi kehidupan pribadi, beliau menikah dengan Taufik Prabowo. Hal ini menegaskan bahwa peran publik tidak menghalangi dirinya untuk membangun kehidupan keluarga.
Keseimbangan antara kiprah profesional dan kehidupan pribadi menjadi contoh penting bagi banyak orang. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Safira Mahrusah dapat diambil beberapa pelajaran hidup seperti memulai dari tingkat daerah hingga nasional, lalu dipercaya ke tingkat internasional menunjukkan bahwa kerja keras dan konsistensi akan berbuah hasil. Dan belajar hingga ke luar negeri memberinya pengalaman berharga yang kemudian digunakan untuk mengabdi. Dan kiprahnya menegaskan bahwa perempuan dapat memimpin, berkontribusi dan dihargai dalam ruang publik. Dan beliau mampu menjaga peran sebagai istri sekaligus pemimpin publik, yang menunjukkan pentingnya keharmonisan antara kehidupan pribadi dan profesional. Dan dari organisasi lokal hingga diplomasi internasional, pengabdiannya menunjukkan bahwa setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa dampak besar bagi masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata.
Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.